Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, Allahumma ja'alna Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina. Ya Allah, kami memohon kepadamu agar menjadikan Al-Quran sebagai penyejuk bagi hati kami, cahaya di hati kami, penghapus dari kesedihan-kesedihan kami, dan penghilang dari segala eh, kegundahan di hati kami. Alhamdulillah, yang patut kita ucapkan pada malam hari ini atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita semua. Di malam hari ini, Alhamdulillah, kita bisa bersama kembali di majelis ilmu, majelis Tadarus Al-Quran, Tadarus 5T, yang ini, insya Allah pada malam hari ini kita akan mentadarusi ayat terakhir dari surat Al-Maun, yaitu ayat ke-7, setelah sebelumnya kita telah sama-sama eh, mentadarusi dari ayat 1 sampai dengan ayat ke-6. Di pertemuan sebelumnya kita eh, tadarus 3 ayat sekaligus di surat Al-Maun, ayat 4 sampai dengan ayat 6. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kepada kita kenikmatan. Semoga Allah menurunkan eh, kepada kita sakinah, ketenangan, kemudian Allah menaungi kita dengan rahmatnya, eh, dan Allah eh, dan kita akan dikelilingi oleh para malaikat serta penghargaan tertinggi, yaitu disebut nama kita eh, sebagai makhluk yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mohon hal-hal tersebut kepada Allah dari majelis tadarus kita pada malam hari ini. Baik, seperti yang tadi disampaikan, insya Allah malam hari ini kita akan melanjutkan tadarus surat Al-Maun ayat ke-7. Ya, sebagaimana tadarus tahapan-tahapannya, maka kita sama-sama akan mengawali dengan pertanyaan-pertanyaan yang menjadi eh, pemantik dari diskusi kita pada malam hari ini, yang akan mempelajari tadabbur sampai nanti ke dalam tazkiyah dari ayat 7 di surat Al-Maun ini. Ayat ke-7 surat Al-Maun, apabila kita memulai dengan pertanyaan ini ya. Jadi silakan untuk disiapkan masing-masing jawab pertanyaan, nanti kita interaksi di kolom kolom chat. Jadi silakan untuk mempersiapkan diri. Eh, kita mulai dengan pertanyaan yang pertama di dalam surat Al-Maun ayat yang ke-7. Apa sifat sifat buruk yang terdapat atau tersirat ya di dalam ayat ke-7 ini? Ayat ke-7 surat Al-Maun, eh, bunyi ayatnya wayamnaun al-maun, dan enggan menolong dengan barang berguna. Kikir, tamam. Ya, sifat buruknya kikir, atau bahasa lainnya apa? Bahasa lain, pelit ya, bakhil. Jadi yang umum di kita sering menyebutnya pelit tadi ya, pelit, ada bakhil, kikir gitu. Jadi ayat ini wayamnaun al-maun, dan enggan menolong dengan barang-barang yang berguna. Koret ada lagi bahasa Betawi ini kayaknya. Masya Allah. Baik, ini luar biasa. Eh, jadi dari ayat ini kita bisa mengeluarkan salah satu sifat buruk, yaitu pelit tadi itu.
Baik, pertanyaan yang kedua. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan dari ayat ini yang nanti akan menjadi refleksi bagi diri kita, ya. Eh, maka dari ayat ini kita mengetahui tadi ada sifat buruk, pelit dan kikir disebutnya ataupun bakhil. Maka ketika seseorang diberikan penilaian ya oleh orang lain sifat pelit gitu atau sifat kikir tadi, itu biasanya apa namanya yang dimintakan oleh orang itu tuh hal yang kecil atau hal yang besar. Gimana maksudnya ya? Jadi kadang orang menilai diri orang itu pelit gitu. Biasanya hal kecil ya, hal-hal yang kecil. Maka hal-hal yang mungkin mungkin dianggap remeh gitu. Makanya orang lain menilai seseorang itu dengan penilaian pelit. Karena kalau perbandingannya dengan misalnya hal besar, misalkan ada orang yang eh, minta tolong untuk pinjam 100 juta gitu atau gimana. Kalau nggak dikasih dia nggak akan bilang ke orang itu pelit gitu. Tapi dia bilang ini adalah resiko bahwa ada resiko besar di sini. Tapi beda dengan hal-hal yang kecil. Maka pertanyaan berikutnya biasanya eh, hal-hal kecil yaitu wujudnya biasanya barang gitu ya. Contoh misalkan kepada tetangga. Jadi coba misalkan bantuan apa yang biasanya dimintakan atau Anda berikan kepada tetangga, gitu. Biasanya hal-hal apa? Di dalam kehidupan sehari-hari lah gitu. Bantuan apa yang biasa kita berikan kepada tetangga kita atau tetangga kita sering minta tolong apa gitu yang dalam hal misalkan meminta bumbu dapur, ya, pinjam perabotan, sapu, gitu ya. Jadi hal-hal kecil gitu, garam, hal-hal yang bukan sesuatu yang besar, bukan sesuatu yang mahal, bukan sesuatu yang mewah gitu ya. Tapi hal-hal yang tadi kita sebutkan kecil. Pinjam barang seperti pompa sepeda, ya, Masya Allah. Wah, numpang parkir motor di teras, ya, minta buah yang ada di depan rumah, Masya Allah. Jadi banyak ya, banyak dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam kehidupan sehari-hari kita menemukan hal-hal seperti ini. Eh, Hal-hal yang itu sifat itu yang apabila kita lakukan maka akan memunculkan sifat mulia, tapi apabila kita menolak tadi kita akan memunculkan sifat sifat buruk. Baik. Jadi biasanya kalau misalkan bapak-bapak dan ibu-ibu serta majelis tadarus dimintai bantuan barang terkecil seperti itu, ya, diminta pinjam gitu ya. Tapi eh, gimana? Kira-kira meminjamkan atau enggak biasanya bapak dan ibu? Kalau tadi ada yang dimintain bumbu dapur, garam, dikasih nggak biasanya bapak ibu? Atau meminjamkan? Masya Allah. Kasih ya. Kalau ada yang minjem pompa sepeda dikasih, dipinjamkan, pinjamkan. Kalau ada yang pinjam ember, pinjemin nggak? Ah, ini ada jawaban yang berbeda. Lihat orangnya kalau tidak amanah, tidak dikasih. Masya Allah. Macam-macam jawaban dari bapak-bapak ibu sekalian. Ini pertanyaan-pertanyaan refleksi ya. Sebagai gambaran dari kehidupan kita sehari-hari. Baik. Eh, jadi seperti yang tadi sudah dijawab oleh Bapak Ibu sekalian, kira-kira bila Bapak Ibu sekalian bisa memberikan, boleh mengetik masing-masing, jadi gambaran mendeskripsikan tentang apa itu pelit. Silakan, boleh. Apa itu apa itu pelit? Maka apa itu sifat pelit? Boleh tadi Bapak dan Ibu untuk menuliskan gambaran dari sifat pelit, tidak mau berbagi.
tidak mau berbagi, enggan untuk memberi, menolak untuk berbagi. Oh, tadi ada yang menyampaikan mampu ya. Mampu, mampu memiliki barang tersebut bisa untuk dibagi, namun enggan untuk berbagi. Luar biasa. Enggan memberi sesuatu meskipun barang yang sederhana. Masya Allah. Menahan. Oh ya, Masya Allah di kata-katanya banyak nanti yang mungkin akan kemudian diulas oleh guru kita, Dr. Ahmad. Kata menahan, kemudian terlalu perhitungan dalam hal uang, terlalu perhitungan, tidak mau menolong orang lain, enggan mengeluarkan rezeki untuk beramal. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jawaban yang sangat menarik, yang menjadi pemantik insya Allah untuk diskusi kita pada malam hari ini. Kita sudah melewati sesi tamhid, yaitu pendahuluan dengan Bapak Ibu sama-sama menjawab, kemudian memberikan tanggapan, kemudian berinteraksi untuk menjadi pemantik dari diskusi kita pada malam hari ini. Selanjutnya kita memasuki sesi tilawah ya. Insya Allah kita akan tilawah keseluruhan dari ayat 1 sampai dengan ayat terakhir surat Al-Maun akan dipimpin oleh Ustadz Asid. Ada Ustadz Asid? Ada Ustaz. Ya, tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Ana akan membacakan surat Al-Ma'un dari ayat 1 sampai terakhir. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بارك الله فيك. Syukran jazakallahu khairan Ustaz Asid yang sudah memberikan ayat 1 sampai dari 7. Insyaallah malam hari ini kita akan tadarus al-maun ayat ke-7 dari surat Al-Maun. Alhamdulillah telah bersama kita guru kita yang insyaallah akan melanjutkan sesi berikutnya kepada Ustadz Rahmat Hidayat, dipersilakan untuk melanjutkan. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعوة لا يستجاب لها يا رب العالمين. Kaum muslimin rahmati Allah, alhamdulillah, insya Allah kita akan melanjutkan uh, tadarus kita, yaitu surat Al-Ma'un ayat ke-7
dan tadi sudah diberikan tamhid atau pendahuluan oleh Ustadz Raffi Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan buka teksnya. Seperti biasa, kita akan membahas ayat ini dari kalamullah, dari lafaz Allah langsung, yaitu teks bahasa Arabnya. Mudah-mudahan kita ini diajarkan oleh Allah bahasa Arab dan diajarkan oleh Allah Al-Quran Al-Karim. Tidak ada yang lebih nikmat di dada kita daripada nikmat diberikannya Al-Quran Al-Karim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Difahamkan Al-Quran Al-Karim. Barang siapa yang hatinya difahamkan oleh Allah Al-Quran, maka dialah yang mendapatkan ketenangan yang paling banyak, mendapatkan kebahagiaan yang paling banyak. Sebab di dalam hatinya ada sandaran yang kuat, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang kuat memegang firman Allah, artinya dia cinta kepada Allah. Orang yang menjauhi firman Allah, berarti belum kuat cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan kita ini dilapangkan oleh Allah dada kita semua, diberikan oleh Allah pemahaman Al-Quran, bisa memahami Al-Quran dari lafaz yang Allah turunkan langsung, yang berbahasa Arab. Mudah-mudahan kita terus berdoa. Tidak ada yang tidak mungkin di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada batasan umur. Bisa jadi sudah berumur. Tetapi kalau Allah izinkan ibu-ibu ini memahami, bapak-bapak yang sudah berumur memahami lafaz Arabnya, maka itu tidak ada yang tidak mungkin. Allah akan berikan pemahaman itu. Walaupun hanya satu ayat. Wa yamna'una al-ma'un. Faham arti wa, faham arti yamna'un, faham al-ma'un. Itu semua bisa terjadi. Walaupun hanya satu ayat saja. Innallaha ma'a as-sabirin. Faham teks aslinya. Memahami kalamullah, firman Allah dari teks aslinya adalah sebuah nikmat yang Allah berikan pada hambanya, dan itu nikmat yang paling indah. Nikmat yang memberikan ketenangan dalam kehidupan. Nikmat yang menenangkan jiwa. Nikmat yang hakiki. Baik, kaum muslimin rahmati Allah, maka itu ana akan bahas seperti biasa dari teks ayat Al-Quran Karim, langsung dari firman Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din? Apakah engkau melihat, wahai Muhammad, atau perhatikanlah wahai Muhammad, orang yang mendustakan agama. Mendustakan agama. Fadzalika alladzi yad'u'ul yatim, yaitu orang yang berbuat yad'u, berbuat kasar kepada anak yatim, atau tidak memperhatikan anak yatim dengan sengaja, atau mengambil hak anak yatim, atau menolak anak yatim yang membutuhkan bantuan. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Yang kedua yaitu orang yang tidak memotivasi, mendorong dirinya atau orang lain untuk memberi makan kepada fakir miskin. Kemudian fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang salat, yaitu yang salatnya alladzina hum, yang salatnya an salatihim, yaitu dari salat mereka sahun, mereka lalai dari waktu salat mereka. Waktu salatnya diabaikan sehingga keluar waktu, atau waktu salatnya itu tidak dilaksanakan 5 waktu, atau bahasa kitanya salatnya bolong-bolong. Sahun an salatihim sahun, sahun an salatihim, dia lalai terhadap salat mereka, tidak peduli salat, tidak mengerti tujuan salat, tidak berharap pahala dari salat.
mereka melalaikannya, tidak merasa ada kebaikan dalam sholat, mereka melalaikannya. Atau alladzina hum yura'un, atau kalaupun mereka sholat, alladzina hum, yaitu kalaupun mereka sholat yura'un, yaitu mereka sholat dengan riya, ingin dipuji manusia atau ingin mendapat balasannya di dunia dari manusia, bukan ingin mendapat balasan dari Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau tidak ada orang, tidak ada yang melihat, dia tidak sholat, diakhirkan, dia bolong-bolong sholatnya. Tapi kalau ada orang, dia sholat, bukan untuk mengharapkan balasan di akhirat, melainkan dia sholat untuk mengharapkan balasan dari manusia berupa pujian. Kemudian yang terakhir, sifat mereka yukadzibu biddin adalah wa yamna'unal ma'un. Mereka itu mencegah, mencegah atau menolak, atau bahkan bisa yamna'un ini menghalangi. Menghalangi seseorang yang mau meminjam al-ma'un, benda-benda yang kecil yang dipakai sehari-hari yang tidak akan merugikan pemiliknya jika dipinjam. Al-ma'un, barang kecil yang jika dipinjam tidak akan merugikan pemiliknya. Nah, ini adalah sifat mereka semua. Sebelum Ana bahas surat Al-Ma'un, Ana ingin tanya kepada semuanya, apa masalah inti di dalam ayat ini? Apa masalah inti di surat ini? Ini surat 7 ayat, tapi ada masalah inti. Ada masalah inti di surat ini. Apa masalah inti yang Allah ingin sampaikan di surat ini? Masalah inti. Nah, ayat berapa ini? Ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayat berapa intinya ada di mana ini? Ayat ini. Nah, ayat ini intinya ada di ayat 1. Yaitu masalah hati yang tidak yakin hari pembalasan. Ini yang jadi masalah terus-menerus. Jadi masalah di kalangan anak muda, di kalangan yang sudah setengah baya, di kalangan yang sudah menikah, di kalangan yang sudah punya anak, di kalangan bahkan orang tua. Jadi masalah segala sesuatu, poin masalahnya adalah mereka tidak yakin akan dibalas semua perbuatannya di akhirat. Itu jadi masalah. Karena dia tidak yakin akan dibalas, maka akhirnya apa yang dia lakukan tidak berharap balasan. Yang dia lakukan adalah semuanya dunia, dunia, dunia. Ingin dapat balasan dunia, ingin dipuji di dunia, ingin ingin dapat balasan atau pujian di dunia. Itu yang menjadi masalah, yaitu sebab mereka itu tidak meyakini hari pembalasan. Ada masalah dalam hati mereka. Ini pokok masalahnya. Berarti surat Al-Ma'un, dalam mengamalkan surat Al-Ma'un sebenarnya kita harus mengobati penyakit pokoknya, yaitu penyakit tidak sadar, tidak yakin, tidak merasa kalau yang antum kerjakan akan dibalas. Kalaulah antum merasa itu, maka antum akan mudah membantu orang lain. Kalau antum merasakan itu, antum akan mudah menyayangi orang lain. Kalau antum merasakan akan dibalas, antum akan minta maaf. Maaf, anak takut nanti di akhirat anak dibalas. Kalau antum tahu ini dibalas, antum nggak akan zalim, nggak akan mengambil hak orang lain. Kalau antum tahu ini dibalas, sholatnya, puasanya, antum akan lakukan sholat sebaik mungkin. Dan antum akan puasa sebaik mungkin. Kalau antum tahu apa yang dilakukan dari pagi sampai malam setiap hari dibalas, antum akan memilih perbuatan yang baik. Nggak akan asal-asalan dalam perbuatan. Hati akan terus merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Hati akan terus bersedia, siap untuk menghadapi hari pembalasan besok. Jadi masalahnya adalah hati ini yang tidak memahami, yang tidak merasakan bahwa kita akan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla. Ini sumber kerusakan semuanya. Ya, hada ra'sul fasad atau aslul fasad. Ya, pokok kerusakan yang ada dalam suami istri, pokok kerusakan ada tetangga, pokok kerusakan antara teman sejawat, pokok kerusakan dalam masalah bermasyarakat,
Pokok masalahnya adalah mereka tidak yakin akan dibalas oleh Allah di hari akhir. Atau kalau tidak yakin, mereka lemah keyakinannya. Mereka ragu bahwa mereka akan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla. Ini harus kita buang, harus kita perbaiki, kita harus tanamkan keyakinan. Bahkan sekecil biji zarrah, sekecil biji sawi pun akan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ini harus digaungkan ke dalam hati kita, hati anak kita, hati cucu kita, teman kita. Ya, anak sangat bersyukur bertemu dengan para guru-guru yang saleh, pejuang-pejuang dakwah yang saleh, yang kalau kita beramal, mereka selalu mengatakan jazakallahu khairan fi mizan hasanatikum. Terima kasih. Nah, mereka mengatakan, maaf, bukan mengatakan terima kasih, tapi mereka mengatakan jazakallahu khairan. Semoga jadi pahala. Allah balas dengan yang lebih baik. Semoga Allah balas dengan yang lebih baik. Semoga Allah balas yang dengan lebih baik. Yang satu mengatakan semoga jadi pemberat timbangan amal saleh. Semoga diterima oleh Allah sebagai amal saleh. Itu kata-kata memotivasi kita untuk meyakini hari pembalasan. Jadi antum itu biasakan memasukkan keyakinan kepada mereka. Kalau mereka sudah beramal, bukan hanya dengan pujian saja. Keren, 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 bagus, oke, good, excellent, mumtaz. Bukan, itu nggak cukup. Itu membahayakan dia. Tapi tambah jazakallahu khairan, semoga Allah balas dengan yang lebih baik. Semoga jadi pahala di akhirat. Semoga menjadi pemberat timbangan akhirat. Semoga menjadi penyelamat di akhirat. Semoga menjadi menjadi mengangkat derajat di sisi Allah Azza wa Jalla. Itu dibangun dalam hati kita dan hati orang yang membantu kita. Ya, jazakallah khairan, barakallahu fiik. Nah, ini yang ana dapat dari para guru-guru yang kalau kita berkhidmah pada mereka, kita membantu mereka selalu begitu. Ya, ana diminta untuk menerjemahkan, terjemahkan. Insya Allah jadi amal jariah buat antum. Insya Allah jadi kebaikan buat antum. Jadi pahala yang mengalir buat antum. Itu terus nasihatnya. Yang dijanjikan selalu akhirat, akhirat, akhirat. Nah, kalau itu sudah terbiasa, maka semua pekerjaan akan ringan. Tapi kalau yang dijanjikan dunia, dunia, antum terjemahkan nanti dapat segini. Antum kerjakan nanti dapat segini. Antum kerjakan dapat segini. Itu nanti jadi otaknya, hatinya, hati materialistis. Bukan tidak boleh, tapi itu bermasalah ke depannya. Itu akan merusak keyakinan terhadap hari pembalasan. Jadi kuatkan dalam memotivasi hatinya untuk yakin akhirat, dibalas di akhirat, dibalas di akhirat. Nanti Allah akan kasih kamu pahala, Allah akan berikan kamu surga. Dikuatkan, dikuatkan terus. Lama-lama sampai masuk ke dalam hati dia bahwa benar bahwa saya ini berharap akhirat. Adapun nanti dunia, yang dapat dunia itu semua dari Allah Azza wa Jalla. Dulu para sahabat, anak sebelum masuk ayat per ayat, anak mau tanya sahabat dulu. Sahabat itu berjuang di jalan Allah. Namanya apa kalau berjuang di jalan Allah? Namanya apa? Namanya kalau berjuang di jalan Allah, namanya perang di jalan Allah. Namanya apa? Jihad fi sabilillah. Baik. Sahabat radhiyallahu anhu jihad fi sabilillah. Niat mereka jihad apa? Untuk dapat balasan surga Allah, jihad untuk dapat surga Allah atau untuk rampasan perang, harta rampasan perang. Untuk mati syahid, pahala Allah atau surga atau rampasan perang. Atau dapat harta, dapat surga. Betul. Jawabannya semua betul. Mereka jihad untuk dapat surga. Baik. Sahih. Pernah nggak ada satu pasukan muslim, sebagian lillahi full untuk dapat ridho Allah full, sebagian ada menyimpan ingin dapat harta rampasan. Ada nggak? Satu peperangan terbagi dua. Tidak diketahui sebelumnya, hanya Allah yang mengetahui. Semua nggak ada yang tahu. Tapi Allah mengetahui hati itu. Perang apa itu? Perang Uhud. Makasih Pak Andi, barakallahu fiik. Perang Uhud. Perang Uhud adalah tergabung antara dua niat. Satu lillah, satu untuk ghanimah. Lillah dan lil ghanimah. Untuk Allah dan untuk harta rampasan. Itu terjadi di perang Uhud. Tapi tidak semua pasukan. Pasukan tertentu saja. Bukan pasukan yang semuanya. Apa yang terjadi di perang Uhud? Menang atau kalah? Hmm?
Kalah, kalah akhirnya. Akhirnya terungkap bahwa di dalam hati mereka tersimpan keinginan balasan dunia. Diungkap oleh Allah. Kenapa enggak disembunyikan oleh Allah, dibiarkan supaya menang? Kenapa diungkap? Karena mereka orang yang bersih dan suci. Mereka tuh tauladan bagi kita. Kalau itu tidak terungkap, bahaya. Ya, itu perlu Allah ungkap supaya jadi pelajaran buat kita. Jadi pelajaran bahwa barang siapa yang tidak tulus, maka resiko Allah akan gagalkan Anda. Tidak tulus dalam berdakwah, tidak tulus subhanallah dalam berjuang, ada resiko. Allah bisa ungkap ketidaktulusan itu. Itu di perang Uhud. Terus perang-perang yang lain banyak perang. Di perang Badar kita lihat. Perang Badar menang atau tidak menang? Perang Badar, para sahabat menang. Mereka menang di perang Badar. Dan mereka semua masuk surga. Ahlul Jannah, Ahlu Badar masuk surga. Berarti hati mereka saat itu ketika mereka perang Badar itu lebih bersih daripada perang Uhud. Pasukan perang Badar itu lebih bersih dari pasukan perang Uhud. Bersih apanya? Dari sisi apanya kita bisa katakan perang Badar Ahlul Jannah. Semua ikut perang Badar Ahlul Jannah. Tapi yang perang Uhud berbeda. Karena hatinya dan niatnya perang Badar bersih. Di perang Badar Allah menangkan mereka dengan kebersihan dan ketulusan hati. Dan itu susah. Susah. Untuk mengharapkan balasan akhirat full itu susah. Anak sampaikan. Untuk benar-benar Bapak Ibu bisa memurnikan niat lillah, saya dibalas di akhirat itu tidak mudah. Sampai ada contoh di perang Uhud. Nah, ketika para sahabat di perang Badar, niat lillahi ta'ala, di perang Badar, lillahi ta'ala, murni, tidak berharap harta, lillah. Tetapi apa yang terjadi? Apakah mereka mendapatkan harta setelah peperangan? Apakah mereka mendapatkan harta setelah peperangan? Perang Badar. Apakah mereka dapat harta rampasan setelah peperangan? Mereka menang, mereka dapat harta. Mereka dapat harta di perang Badar itu. Tapi tujuan mereka bukan itu. Orang yang bertujuan mendapat balasan akhirat bukan berarti tidak dibalas di dunia oleh Allah Azza wa Jalla. Pegang kalimat itu. Kalau antum sudah niat balasan akhirat, antum jangan sangka Allah tidak akan kasih balasan di dunia. Tapi kalau antum minta balasan dunia, dunia, maka Allah tidak akan berikan balasan akhirat. Itu udah kaidah di Al-Quran disebutkan. وَمَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ نُؤْتِهِ مِنْهَا. Barang siapa yang niatnya untuk dunia, kami kasih. Dibalas di dunia. Barang siapa yang ingin dibalas di akhirat, kami balas di akhirat. Yang ingin dibalas di akhirat, dunianya akan Allah cukupkan. Yang ingin dibalas di dunia, diberikan dunianya, akhiratnya tidak dikasih Allah SWT. Jadi memasukkan ke dalam hati kita agar setiap aktivitas itu ingin dibalas di akhirat, itu penting. Itu penting dimasukkan dalam hati kita, anak kita, saudara kita, keluarga kita, bahkan tim kerja kita. Dan itu sulit, itu tidak mudah. Di zaman yang penuh dengan hedonisme dan materialisme seperti ini, itu tidak mudah. Tapi berusahalah, masukkan dalam hati kita dan rekan-rekan kita lillah. Allah yang akan yakni kita niatkan lillah untuk akhirat, untuk akhir. Nah, kaum muslimin rahmati Allah, itu pokok masalah inti di Al surat Al-Ma'un, yaitu lemahnya seseorang dalam mengharap balasan akhirat. Ya, kalau perlu mintalah sama Allah, ya Allah, yakinkan aku tentang akhir. Dah, ini yang perlu diperbaiki ya. Jadi karena ini terakhir nih, pertemuan terakhir. Jadi perlu diperbaiki dengan baik tentang akhirat.
Sekarang kita lihat akibat. Akibat dari orang yang tidak meyakini akhirat. Akibatnya ada berapa? Di ayat ini. Contoh sikap yang terjadi bagi orang yang lemah meyakini akhirat. Lemah mengharapkan balasan akhirat. Ada berapa ini? Kita lihat di layar. Ada berapa perbuatan yang mereka lakukan? Tuh, dua, tiga, empat, berapa? Kurang lebih lima. Ya, coba kita hitung ulang. Kita hitung ulang. Sebab ketidakyakinan terhadap dibalasnya perbuatan, terjadilah satu, terjadi fadzalika alladzi yad'ul yatim, yaitu berbuat, yakni tidak menyayangi, berbuat kasar, berbuat zalim, semena-mena kepada anak yatim. Atau bahasa kitanya apa ini? Sifat apa? Keluarkan sifat di sini dengan kata-kata yang singkat. Orang yang kasar, ya, kasar, orang yang tidak iba terhadap anak yatim, berarti hatinya keras hati. Oke, hatinya akan keras atau kasar. Atau bahasa lain apa? Lawan dari kasar. Oke. Nah, sifat buruk kasar. Lawan dari kasar, lembut. Berarti hatinya tidak lembut. Ayat 2 ini kita ambil satu kata yang mewakili ayat 2. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang menghardik anak yatim, menzalimi anak yatim, menyakiti hati anak yatim. Artinya orang ini hatinya tidak lembut. Hatinya tidak penyayang. Hatinya kasar. Kenapa hatinya tidak penyayang? Kenapa hatinya kasar? Yaitu akibat tidak meyakini hari pembalasan. Paham? Paham maksud Anda? Jadi tidak meyakini hari pembalasan memunculkan hati, menjadikan hati yang pertama, menjadikan hati yang ayat 2, hati yang tidak tidak pengasih dan penyayang, tidak lembut. Ya, karena dia tidak berharap balasan di akhir. Hatinya tidak lembut. Yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dia tidak mendorong dirinya dan tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin. Tidak mendorong dirinya dan tidak mendorong orang lain. Sifat apa di sini? Sifat apa di sini yang bisa kita tarik? Sebab dia tidak ya wala yahuddu, dia tidak mendorong. Di sini bukan tidak memberi. Beda artinya tidak memberi dengan tidak mendorong. Dia tidak memotivasi, tidak mendorong. Berarti sifat apa di sini? Dia tidak mendorong. Ya, iya, dia tidak punya kepedulian, tidak punya sifat sosial. Iya, dia tidak peduli, egois, dia acuh. Dia tidak peduli dengan orang-orang yang susah. Dia hatinya tidak punya empati, subhanallah, terhadap orang-orang yang susah di sekelilingnya. Nauzubillah min dzalik. Ini sifat buruk yang kedua. Hatinya tidak punya empati. Gara-gara tidak yakin di pembalasan, hatinya pun menjadi hati yang tidak empati, hati yang cuek terhadap kesulitan orang lain. Baik, yang ketiga, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Sifat apa yang bisa kita ambil dari ayat 4 dan 5 ini? Ya, yaitu apabila dia beribadah, diakhirkan sholatnya. Sifat apa ini? Sebelum sebelum ria. Sifat lalai. Dalam apa? Lalai dalam
ibadah. Dalam ibadah, dalam sholat, dalam puasa pun bisa. Dia akan melalaikan ibadah itu. Dia meremehkan ibadah. Dia meremehkan sholat. Di ayat ini sholat. Besok dia meremehkan puasa. Kalau di bulan Ramadan. Zakat, dia akan remehkan zakat. Dia tidak takut tidak zakat. Itu semua akibat tidak meyakini dibalas oleh Allah di akhirat. Jadi sifat yang ketiga adalah akibat tidak yakin terhadap pembalasan memunculkan hati yang lalai dalam ibadah atau hati yang meremehkan ibadah. Hati yang tidak memuliakan ibadah. Dilalaikan ibadah, meremehkan ibadah, mengecilkan ibadah. Kemudian alladzina hum yura'un. Sifat buruk apalagi yang terjadi bagi orang-orang yang tidak yakin akan dibalas? Yaitu riya. Jika dia sholat, dia riya. Jika dia puasa, dia riya. Dia sedekah, dia riya. Na'udzubillah, 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 na'udzubillah. Sifat riya. Jadi sudah berapa sifat? Ada yang bikin 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4 sifat. Ada 4 sifat. Sifat pertama, hatinya tidak punya kasih sayang kepada anak yatim. Tidak punya kasih sayang. Yang kedua, hatinya tidak peduli, tidak punya empati terhadap orang yang susah. Yang ketiga, kalau dia beribadah. Yang ketiga, dia meremehkan segala macam jenis ibadah. Khususnya sholat. Kalau orang sudah remehkan sholat, dia akan remehkan yang lain. Jadi dia remehkan ibadah kepada Allah SWT. Yang keempat, apabila dia melakukan amal, khususnya sholat dan umumnya amal yang lain, dia riya, ingin dipuji oleh manusia. Na'udzubillah min dzalik. Dan yang terakhir, ini sudah ada yang apa namanya, meresume. Yang kelima, berarti ada 5 sifat buruk yang diakibatkan dari hati yang tidak yakin kepada hari pembalasan. Ya, na'udzubillah min dzalik. Yang kelima adalah wa yamna'unal ma'un. Yamna artinya adalah bisa menolak, bisa mencegah, bisa melarang. Itu artinya menolak, mencegah, melarang. Yamna. Al-ma'un sudah dijelaskan tadi di awal. Al-ma'un benda-benda kecil yang tidak merugikan pemberinya. Wa yamna'un al-ma'un. Yamna artinya begini. Ada orang datang, misalnya kita tanya Ustaz Rafi, Ana mau minjem pulpen. Misalnya, jangan Ustaz Rafi, yang lain aja. Ada orang, namanya Fulan. Ana mau minjem pulpen. Karena pulpen masuk ma'un. Ana mau minjem pulpen. Yamna, yamna itu dia menolak, nggak ada negosiasi. Langsung mengatakan tidak. Tidak. Nggak ada dia nanya, nggak ada dia nanya apa, kapan dikembalikan, untuk apa, ya, nggak ada. Yamna itu mutlak, pokoknya ada yang datang langsung tek dia diblok, diblok itu kata Yamna. Ya Allah, orang datang mau minjem pulpen, mau minjem sapu, mau minjem sisir, mau minjem peci, mau minjem sendal, mau minjem cangkulan, mau minjem skop, mau minta air sedikit, ya, mau minjem kertas, mau minjem, ya Allah, yang kalau antum pinjemin pahalanya lebih besar dari biji sawi dan antum tidak rugi. Dipinjemin nggak rugi, nggak hilang itu barang, nggak berkurang. Pinjemin panci, pahalanya lebih besar dari zarrah, dari biji sawi lebih besar. Dan dia tidak perlu repot, dia tinggal pinjemin, pahala berjalan selama barang itu dipinjam. Coba bayangin. Meminjamkan itu adalah satu amal soleh yang sangat besar pahalanya, sebab antum itu untung 2 kali. Pertama, ketika barang dipinjam, pahala berjalan. Yang kedua, barang itu kembali milik antum, tidak hilang dari antum. Nah, orang-orang yang tidak berharap balas di akhirat, mereka langsung otomatis menolak, tidak ada negosiasi. Wa yamna'unal ma'un. Menolak.
Dan yang datang menolak langsung al-ma'un, padahal yang diminta adalah hal-hal yang kecil dan remeh. Sifat apa yang ada di sini? Ya, beda dengan tidak tidak memberi. Di sini yamna, yamna itu menolak, mencegah. Apa bedanya menolak, mencegah, menghalangi, dan tidak memberi? Mana lebih kasar? Mana lebih kasar? Ada orang datang langsung tek ditolak, dicegah, dihalangi. Mana lebih lebih kasar? Menolak atau orang datang nggak dikasih? Nggak dikasih tuh bisa nego dulu, bisa lihat dulu orangnya, bisa ada diskusi dulu kalau nggak dikasih. Ini nggak, ini plok langsung yamna. Mana lebih kasar? Yaitu yamna. Berarti ya betul. Berarti sifat pelitnya bagaimana di sini? Ya, sifat pelitnya bagaimana di sini? Sifat pelitnya gimana? Benar, ini sifat pelit. Nomor 7 baru sifat pelit. Pelitnya parah. Super pelit. Contoh, contoh. Ini ada area halaman. Ini bisa buat parkir, Pak, Bu. Dan kalau orang parkir nggak ada yang rugi. Dia tulis di sini nggak ada yang rugi ya, bukan akan menjadi masalah. Memang ada yang kalau kita parkir itu masalah bagi orang itu. Misal, ini nggak ada masalah, bisa sebenarnya, bisa. Karena dia tidak berharap hari pembalasan, dia tulis ini dilarang parkir di area ini. Di depan rumahnya, bukan depan pagarnya sebenarnya. Rumahnya panjang, pagar sampingnya. Dia bilang dilarang parkir di area ini. Padahal area itu bisa diparkir. Tidak dipakai juga, tidak diapa-apakan juga misalnya. Pokoknya dia mutlak nggak boleh. Udah dikasih blok dulu. Itu yamna tuh begitu. Ya. Atau misalnya yamna juga misalnya ada warung. Warung nih. Dari awal udah ditulis di warung ini tidak boleh berhutang. Bukan nggak boleh, Pak. Boleh aja itu begitu tulis. Tapi itu bagian dari yamna. Tar dulu dong. Orang hutang lihat dulu. Mungkin dia gajinya habis. Harus bayar kontrakan. Dia hutang cuma beli beras. Antum tulis nggak boleh, nggak nerima hutang sepeser pun. Itu yamna. Orang udah ditolak duluan. Berarti ada sifat apa di situ? Sifat pelit yang sangat-sangat pelit. Jadi bukan hanya sekedar tidak ngasih, dia sudah blok. Ya, pokoknya misalnya apa contoh-contohnya? Masih banyak mungkin contohnya. Ya, contohnya eh, dia punya eh, lahan nggak kepake, kosong, kosong. Sebenarnya itu lahan kalau mau dibikin parkir orang ya, atau dibikin main bola sama anak-anak, lapangan bola yang kampung tanah aja pakai dibatasi pakai pakai tali itu bisa. Tapi karena dia pelit, dia mengatakan tanah ini tidak boleh disentuh sedikit pun. Yamna'unal ma'un. Bakhil jiddan. Di pesantren Al-Hijaz, ini ana cerita fakta. Al-Hijaz ada satu tanah di tengah pesantren, nggak ada jalan, ada di tengah pesantren yang punya non muslim. Itu benar-benar nggak boleh disentuh tanah itu, harus diblok di tengah pesantren. Kebayang itu kalau anak yang punya tanah, pakai pakai itu tanah, pakai aja, tapi milik anak. Gak apa-apa, boleh pakai aja. Sampai nanti anak butuh, apakah anak jual atau anak bangun rumah di situ, kan gitu. Ini nggak boleh, mutlak diblok. Ada yang na'un. Ya Allah, banyak orang seperti itu sekarang. Ya, kalau dia udah pakai aja Pak, nggak apa-apa Pak. Nanti kalau saya mau jual, saya izin, ini saya blok atau saya jual ke orang lain. Nggak apa-apa, begitu kan enak. Tapi dia diblok bener-bener. Sampai sekarang. Nggak boleh di. Jadi kaum muslimin rahmati Allah, ada orang kayak gitu. Ini super pelit. Apa sebabnya? Yukadzibu biddin. Ada atau ada orang tua ya, kalau kemarin kita para tutor bercerita, ada orang tua, nah ini penghapus jangan pinjemin ke teman kamu ya. Udah dari dari berangkat sekolah udah dibilang ini makanan makan sendiri, jangan kasih temennya. Udah ditolak begitu ya. Nah ini pulpen jangan pinjemin ke temannya, udah nih kamu aja. Memang pasti hilang namanya anak-anak, tapi itu nggak baik, itu nggak baik ya. Subhanallah,
sadar atau tidak sadar kita mungkin pernah berpesan tentang yamna'un al-ma'un ini. Itu super pelit. Padahal sesungguhnya meminjamkan itu adalah eh, pahala yang baik, ariyah. Dan Nabi SAW pernah meminjamkan dan pernah meminjam. Meminjam tidak aib, meminjamkan pahala yang besar. Tetapi mereka, karena mereka tidak percaya pada hari pembalasan mereka, wayamna'una ma'un. Baik, inilah mungkin dari anak. Mohon maaf kalau terlalu malam. Semoga Allah lindungi kita dari 5 sifat buruk ini, yaitu sifat hati yang tidak penyayang, kemudian hati yang tidak peduli terhadap kesulitan orang lain, kemudian sholat yang kepada hati yang tidak kepada hati kita berlindung pada Allah dari hati yang meremehkan ibadah, berlindung kepada Allah dari hati yang riya, kita berlindung pada Allah dari hati yang super super sulit. Naudzubillah min dzalik. Allah berfirman, "Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Wa may yuqa, barang siapa yang dihilangkan syuhha nafsihi, dibuang, dilindungi syuhha nafsihi dari sifat pelit, fa ulaika humul muflihun, maka dia orang yang beruntung. Jadi perlulah berdoa, ya Allah, jauhkan aku dari sifat pelit. Na'udzubika minal bukhl, na'udzubika minal bukhl. Jauhkan aku dari sifat pelit, jauhkan aku dari sifat pelit. Jauhkan aku dari sifat riya, jauhkan aku dari sifat meremehkan ibadah. Jauhkan aku dari sifat tidak peduli. Jauhkan aku dari sifat kasar, dari hati yang tidak lembut. Doa semua dan kuatkan keimanan kepada hari akhir ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian Allah alam. Semoga Allah ampuni ana dan kita semua. Allah lapangkan dada kita, Allah masukkan hidayah dalam dada kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Jazakumullahu khairan barakallahu fiik. Jazakallahu khairan Ustaz Ahmad Hidayat yang telah memberikan eh, tadi ada tafsirnya, kemudian ada eh, sempat mengulas juga ya dari ayat 1 sampai dengan ayat terakhir tentang surat Al-Maun, kemudian tadi tadaburnya. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan ke sesi eh, breakout room. Jadi kepada Bapak Ibu peserta tadarus pada malam hari ini, silakan untuk memasuki ruang breakoutnya masing-masing, breakout room masing-masing. Jadi insya Allah malam hari ini Ustadz Faiz akan digantikan, ya, seperti sebelumnya Ustadz Faiz akan digantikan oleh Ustazah Ika. Jadi peserta yang sebelumnya bersama Ustadz Faiz sekarang masuk ke breakout roomnya Ustazah Ika. Kemudian Ustadz Amin hari ini izin karena sedang ada kegiatan. Jadi silakan ya memasuki breakout roomnya, yang akhwat ke Ustazah Ika, kemudian yang ikhwan ke Ustadz Abdus. Halo dong. Silakan breakout room Ustazah Ika sudah dibuka. Yang bersama Ustazah Ika silakan masuk ke breakout roomnya. Dan yang
sebelumnya bersama Ustadz Amin karena berhalangan hadir hari ini. Silakan yang akhwat bersama Ustazah Ika, kemudian yang ikhwan bersama Ustadz Agus.
Baik, Alhamdulillah kita telah sama-sama tadi melewati sesi breakout room ya. Jadi para Bapak, Ibu, peserta Majelis Tadarus pada malam hari ini telah sama-sama mengeluarkan tadabur, kemudian bertazkiyah, baik tazkiyah imaniyah maupun amaliyah dari eh, pembahasan kita malam hari ini, yaitu surat Al-Maun ayat ketujuh. Alhamdulillah telah selesai juga pembahasan kita pada malam hari ini. Eh, jadi seperti yang tadi disampaikan oleh guru kita, Ustadz Rahmat Hidayat, bahwa ayat ketujuh ini memberikan eh, gambaran ya bahwasanya eh, Allah memberikan peringatan eh, setiap hal-hal yang kecil tadi. eh, Kalau kita menahan, kalau kita menolak, enggan untuk memberikan, maka itu eh, semua akan ada balasannya di hari akhir nanti. Maka kita harus meyakini bahwasanya segala sesuatu yang kita perbuat, perasaan kita perbanyak berbuat baik, eh, kita amalkan apa yang telah kita pelajari dari surat Al-Maun ini, bahwa jangan sampai kita membahayakan diri kita, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang eh, justru masuk ke dalam orang-orang yang tidak meyakini hari akhir. Dan ciri-cirinya tadi seperti yang disebutkan di ayat ke 2 sampai dengan ayat ke-7 ya. Eh, karena ini merupakan pembahasan ayat yang terakhir, kita kita akan melanjutkan pekan depan itu insya Allah surat berikutnya yaitu surat Al-Kautsar, dan langsung akan masuk kepada pembahasan surat Al-Kautsar. Jadi kepada Bapak dan Ibu para peserta tadarus yang sudah ada di majelis yang kali ini, itu akan langsung melanjutkan ke majelis di surat berikutnya. Tapi adapun yang ingin mendaftar baru, baik itu dari saudaranya, dari keluarganya, ataupun dari temannya, eh, boleh untuk bergabung. Silakan hubungi admin, silakan hubungi admin Markas Al-Hijaz, Markas Tadarus Indonesia, untuk bergabung. Nanti akan dimasukkan ke dalam grup-grup tutor. Baik, kita akhiri malam hari ini sama-sama dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Jazakumullahu khairan katsiran. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Semoga Allah memberikan keberkahan terhadap diri kita, dan Allah jadikan Al-Quran sebagai penenang, penyejuk, dan Allah bimbing kita eh, dengan Al-Quran. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.